Halo everybody, halo semuanya. Gua Bert, Dan gue friend. kita adalah Bird and Friend. Ya, Wih, gila. Kita balik lagi nih, ya, Pak. Udah balik setelah lagi. sekian lama. Tapi Ya, dengan konsep yang baru. Ya, jadi kalau kalian lihat ini teman-teman, kita duduk di sini, kita akan ngomongin segala sesuatu yang lagi heboh, dan hari ini kita akan ngomongin sesuatu hal yang panas banget. Betul. Ya, Tapi sebelumnya kita ngomongin dulu kenapa kita baru balik lagi setelah sekian lama. Karena Berti juga habis balik dari luar negeri ya, Pak ya. gue udah lama di luar negeri ya, dan gue Dan balik, dan dia gue juga banyak kerjaan juga, banyak kegiatan sampai akhirnya kayaknya setahun ada ya kita terbengkalai ya. terbengkalai. Tapi Ya. kali ini gue udah janji kita nggak akan terlalu banyak miss, dan tetapi kita akan buat segala sesuatu kalau ada yang baru. Ya, kita akan berusaha untuk lebih konsisten lah untuk membuat podcast-podcast YouTube. Iya, Mm. kali ini kita Kali langsung ini. to the point ya. To the point. Ya, hari ini kita akan ngomongin Apa nih? tentang Fufu Fafa. Betul. Siapa itu Fufu Fafa? Ya, Dan bagaimana marahnya hacker yang kepada menyerang. Kominfo ya. Iya, dan data kita yang jebol itu, NPWP kita Dari jebol. siapa? Biorka. Ya, dari Biorka. Biorka. Dan Anon Ghost Indonesia. Ya. Ada 6 juta data yang dijebolkan, dan nanti kalian harus tahu ya betapa menggelikannya dan apa yang terjadi. Karena kita sendiri udah ketemu sama timnya Kominfo loh. Ya, kita sudah ketemu. Gue sendiri kan, gue sendiri sempat bisa masuk ke sistemnya Kominfo gitu loh. Jadi kita nanti tes, kita kasih tahu apa sih yang kita ngomongin di Kominfo sana. Ya. Dan kita, karena dia juga salah satu tim IT-nya kita ya sebenarnya. Dan kita kasih tahu seberapa bobroknya ya apa yang terjadi saat ini gitu loh. Jadi kalian harus nangkap seberapa gua emosi gitu loh. Ya. Oke, lanjut. Nah, kita sekarang bahas dulu, kan kita kan sekarang lagi ini ya, lagi booming sama yang namanya Fufu Fafa. Fufu Fafa akhirnya akunnya diangkat lagi setelah sekian lama. Kenapa tuh, Pak? Soalnya gini, kalian tahu nggak teman-teman? Sebenarnya Fufu Fafa ini kan udah lama sekali ya. Betul. Kasusnya ini sebenarnya udah lama sekali karena si Fufu Fafa ini selalu menyerang si Pak Prabowo dulu ya, waktu katanya anaknya Jayla atau apalah gitu ya. Nah sekarang jadi terus kalian kepikiran nggak kenapa sih kok baru diangkat sekarang gitu? Kenapa diangkat lagi? Kenapa diangkat lagi dan kenapa waktunya Kenapa sekarang? sampai hacker itu sampai heboh banget mau ngasih tahu itu gitu? Kenapa tuh? Tidak ada yang namanya kebetulan. Nggak ada. Betul, nggak ada yang kebetulan sih. Karena timingnya itu terlalu pas dengan Pak Jokowi mau lagi turun ya. Mau ya. Raja lagi turun itu, terus kan yang raja baru naik gitu loh. Ya. Kebetulankah itu? Tidak gitu. Ya, kayaknya kalau dibilang kebetulan terlalu klise ya. Terlalu klise. Nah, gue kasih tahu nih begini, apa yang gue tahu ya teman-teman. Nah, beberapa hari yang lalu kan dikeluarkan lah itu ya didoxing datanya si Pak Budi Ari, Menteri terbaik Indonesia itu ya. Yang mendapat penghargaan. Dari semua menteri dia adalah salah satu yang dapat penghargaan. Terbaik loh itu, putra terbaik di negara Indonesia. Nah, kenapa hacker itu panas dilihatnya? Jadi hampir rata-rata orang Indonesia itu kok begini sih, kok yang menteri yang ini kok bisa dapat penghargaan begitu loh. Ya, kebetulan yang ngedoxing si Budi Ari itu bukan si Biorka ya. Biorka dan Anon sih. Ya, Biorka dan Anon. Cuman mereka tuh ada yang namanya itu adalah Anonymous and Anon Ghost Indonesia gitu. Jadi saking kesalnya nih karena si Budi Ari kan selalu pasang badan untuk ngasih tahu bahwa si ini bukan si Fufu Fafa ini bukan si calon wakil presiden kita. Bukan Gibran gitu loh. Dan teman-teman semalam kan kita juga penasaran tuh itu benar nggak sih yang orang-orang bilang. Gue sendiri yang account Fufu Fafa itu kan ada nomor teleponnya ya. Nomor teleponnya itu dikasih tahu, dikirim, ada orang ngirim GoPay. Ya, betul. Gua sendiri, gua kirim nih teman-teman ya, gua kirim pakai OVO. Ya. Dan namanya yang keluar muncul. Apa? Kebetulan sih gua sih nggak nyoba ya. Nah, itu namanya muncul tuh. Tuh, GI bintang N. Ya, tapi balik lagi ya, kita sebagai warga negara juga maksudnya kita sebagai orang yang nggak ngepointing kalau misalkan itu benar-benar si Mas Gibran atau bukan ya, cuman namanya terlalu ini ya.
kok hampir semuanya menjurus ke sana Betul, gitu. dan nggak hanya si Bertin doang yang coba, banyak juga, orang-orang lain coba dan Nah, pointing-nya ke sana gitu loh. sudah matahari udah terbit lah, menurut gua udah terang sekali kan menjurus ke sana, Ya gitu. betul. Nah kita balik lagi nih Pak, kenapa akun Fafa balik setelah sekian lama? Karena, karena kan raja raja yang apa ya, kan udah mulai turun nih. Ya, sudah Tapi mau berganti mhm, kekuasaan. tapi lu tahu nggak power-nya dia seberapa besar? Eee, Sangat powerful betul sekali, betul. Pak ya Jokowi itu powerful-nya sih luar biasa, luar biasa. gitu ya, powerful itu. Jadi dia mencengkram negeri ini nih, dengan begitu power-nya luar biasa. Nah, kan dia naik nih, dia naik, kan kan mau naik lagi nih yang raja yang baru nih. Raja yang baru ini, apa lu pikir dia tenang dengan anaknya raja yang lama ini masih ada di situ? Kalau menurut gua kalau dari sisi politik sih harusnya tidak ya. Karena balik lagi nggak ada teman selamanya di politik dan Iya, nggak ada musuh selamanya di iya, politik. jadi masih ingat nih teman-teman ya, masih ingat nggak si Abah, ya, Ya, dieluk-elukan, dipeluk oleh, dipeluk banyak orang, sekarang dia bahkan nggak punya yang namanya partai. partai, Sama sekali nggak nggak ada ada, yang mau dukung dia ya sih. gitu. Bahkan orang yang dulu diusung sama dia jadi wakilnya, Nah sekarang udah nggak ada, ciao. gitu. Ya, Nah, balik lagi di sini, banyak orang bilang bahwa karena powerful-nya Pak Jokowi tersebut, Gibran dan, Pak Prabowo ini bisa, suatu saat ini si Gibran ini bisa mengambil alih kan, kekuasaannya Pak Prabowo ya nih. maksudnya Nah, naik jadi naik presiden. gitu. Ini menurut gua ya. Nah, makanya itu dibuatlah skenario segala segala sesuatu kesalahan itu dinaikkan semua supaya masyarakat itu membenci yang sama raja yang lama. Ya, tapi gini ya, kita sih nggak sama sekali nggak nge-pointing siapa Mhm. yang yang mengangkat Fufafa itu. Makanya gue kasih Kita tahu kan. sama-sama tahu lah. Kalau gua rasa ya, mereka juga pasti netizen juga tahu sih. Ya, tapi kan begini, karena kan warga negara Indonesia itu kan IQ-nya kan 78. Maaf ya, kita itu kan mudah diatur kirim ke kanan gitu loh. Ya, Dan lebih ada lebih lebih tepatnya kita tuh, banyak yang pengen ngatur. ya, Ya, kepo, terus warga negaranya kepo juga gitu loh. ya, Jadi sebenarnya yang banyak hal yang lebih penting sih yang harus dibicarakan daripada fufu-fafa tersebut ya. betul. Jadi data kalian yang jebol itu nanti gua kasih tahu. Nah, Ya, nanti kita akan bahas itu. tapi kenapa itu dinaikkan kembali, itu adalah, cara supaya, digaungkan terus supaya ada timbul rasa kebencian kepada raja yang lama gitu. Ya, betul. Ya, itu masuk akal sih sebenarnya dan balik lagi, kita balik ke si doxing-nya si Budi Ari, Ya gitu. untuk itu mengerikan ya ternyata ya, karena semua detail nama keluarga detail keluarga, anak, istri, Foto, sekolah di mana, foto, nomor kendaraan, BPJS, semua nah, diekspos. oke, teman-teman kasih tahu, nanti kita munculkan di sini. Ya, Nah, boleh. katanya si Anon itu ngasih tahu, Anonymous dan Anonymous itu ngomong, katanya peringatan untuk Budi Ari. Budi Ari loh, bukan yang Mmm. lainnya ya. Dia ingat ya, mereka nge-pointing langsung sama Budi Ari. Itu karena saking geramnya, saking bencinya karena munafik banget gitu loh. Karena Pak Budi Arinya langsung ngomong kan, "Itu bukan, udah pasti bukan." Ya, Ya. Bener atau tidak, ngapain sih langsung lu harus pasang badan? mmm, Bener nggak sih? Gitu, betul. langsung pasang badan gitu. Dia seperti ketakutan ya. Ya kan, sepertinya kok, tanda kutipnya itu menjilat banget gitu loh. Nah, gitu kan. Nah, Ya, terus tindakannya itu diawasi. mmm. Saking orang keselnya gitu kan. Dan kan data pribadi orang orang penting itu kan jangan diapain, jangan dikasih tahu. Dikasih tahu lah, dikasih tahu ke semuanya ya. Namanya itu sampai Budi Ari, tanggal lahirnya, agamanya, istrinya, nama anaknya, rumahnya itu di Jalan Sumur Batu Ya, sekian iki ya. sekian, nah, Nomor nomor HP, HP-nya, email ya, asli, fotonya, NIK-nya, NPWP sampai BPJS-nya, even ya avatarnya pun ada loh, ampun. even avatarnya pun ada. Avatarnya sama itu. Terus itu ya, apa kerjaannya ya, dan dia itu adalah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Sekarang jadi Kominfo, nyambung nggak sih? Mmm,
Itu jadi Kita tahu lah ya, kita sebagai Indonesia semenjak kemarin yang mereka, kita juga tadi juga si Bertin juga sempat ngomong, kita sempat dipanggil juga sama Kominfo buat apa ya ngomongnya ya? gini gini gini, supaya kalian tahu teman-teman, waktu dulu kan ada data PDN, Yang ya kan, bocor. gue kasih tahu, dan gue ngomong nih, Pak Jokowi, nah gue kasih tahu, aku bilang bahwa ini kita udah prediksi bahwa data itu udah jebol gitu loh. Ya, Dipanggil lah, terus kita viral kemana-mana video tersebut, dipanggil lah sama staf kepresidenan pertama dia, pertama. pertama. Jadi gue datang nih, jadi gue nggak mau sebar hoax dong. Iya, Jadi gue sama tim gue itu ke Satria Cyber itu datang rame-rame ke staf ke staf kepresidenan. kepresidenan di Istana Negara. Nah di situ gue demo, langsung gue Betul. tunjukin. Ini loh, gue tuh berhasil menghack sistemnya. Ini caranya mudah banget loh gitu loh. Dan tapi ini ya disclaimer ya, apa yang dilakukan sama Bertin itu bukan berarti yang kemarin jebol itu dia yang melakukan, Enggak. Tapi karena kita punya skill itu, skill kita skill kita itu mungkin tidak sehebat hacker-hacker yang situ gitu. Dan Betul. mereka luar biasa. Masih Jadi banyak yang lebih gue itu. pribadi itu IT hacker yang udah tobat sebenarnya tanda kutip, kita tuh bisa masuk dan kita nggak mau dong negara ini diobrak-abrik gitu loh. Nah, Ya, kita kasih tahu sebenarnya solusinya di sana. Dan waktu kita di sana itu ketemu sama staf kepresidenan itu, staf kepresidenan kan bukan ahli IT. mhm. Jadi kalau orang ahli IT itu kan dia waktu itu dia lihat itu kita agak bingung dan mereka Ya, itu tapi kemarin waktu gue lihat kita pas di ruangan itu, gue ngeliat sih memang mukanya mereka walaupun mereka nggak paham banget tapi shock. shock. Mereka itu shock loh, Mereka teman. shock. Kok bisa ya? Hah? Begitu ada Ya, beberapa dari orang staf ahlinya tuh sampai, "Hah? Kok bisa begitu?" gitu loh. Tapi di situ aku tahu bahwa wah mereka nggak tahu apa-apa sebenarnya. Tapi memang oke itu adalah staf kepresidenan. Dia harus ngasih tahu ke 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 masyarakat. ke presiden Oh lah iya, gitu. sorry ya. Harus ngelapor gitu loh. Jadi, nah setelah itu nggak lama kita juga menemukan lubang keamanan di Kominfo. Kominfo, ya kan? Kita kasih tunjuk dan gue dipanggil langsung di situ, Ya, datang ke sini. Kita tahu nggak dipanggil itu kenapa? kemarin itu karena apa ya Karena sebenarnya? gue Oh iya, keras banget ngomong kan. Gue bilang, karena kalau nggak salah di sosial media lu yang si Mister Bird itu, si Bertin itu ya gue ngomong, memang itu viral marah banget. itu. Marah, gue ngomong adalah, kerja lu apa? Ngapain sih lu ngeblokir yang namanya, apa namanya, ngapain lu ngeblokir Si itu apa? WordPress gitu Iya, loh. Kan, WordPress. kan geblek gitu Itu loh. salah satu yang Yang membuat gue itu agak ini aduh gue pengen ngomong pengen ngomong bodoh juga kayaknya. jangan ngomong Iya, bodoh. oh iya jangan ngomong bodoh. Go titik blok gitu loh. Go titik blok gitu loh. Jadi gue bilang adalah go titik blok lu gitu loh. Lalu dipanggil lah gue ke sana. Dan gue langsung tunjukkan lagi di mana saat itu gue itu bisa nge-bypass emailnya dan gue langsung tunjukkan gimana kita bisa mengambil alih handphone orang Kominfo di saat itu juga loh. Iya, dan kebetulan tuh kemarin tuh kita ketemu juga di Kominfo itu sama ahlinya namanya PDSI ya. Mungkin mereka ahlinya di bidang Ya. emailnya si milik negara ya. Dan mereka pada saat itu akui bahwa pada saat itu mereka itu bisa dimanipulasi. Ya, Dan ada kita nggak terus ya ada IT-nya juga di sana kan kumpul kan. ada Nah, itu. Salah satunya ya itu. ya itu. Dan sampai hari ini ya, gue kasih tahu ya, hari ini tanggal berapa nih? Hari ini 21 20 Sabtu, 21 September, kita masih bisa memanipulasi. Harusnya diperbaiki kan? harusnya. Mereka ada perbaiki sih. Gue Cum tahu ada diperbaiki, tapi nggak tahu mereka tuh memperbaiki yang mana kan? ya, Kan jelek banget itu, karena hancur banget itu. Jadi maksudnya harusnya Kominfo itu adalah kumpulan orang-orang IT terbaik negeri ini. betul. Yang di mana tuh skill-skill harusnya tuh mereka tuh mengumpulkan orang-orang yang benar-benar di bidangnya baru gitu loh. Tapi Maksudnya jangan yang dari wakil pedesaan itu naik ke Kominfo itu benar-benar nggak masuk akal. nah kan Please lah gitu lah. sebenarnya gini. Gua sama Pak Budi Ari itu kesel nggak sih gitu. Gua ada Kayaknya nggak masalah. hanya lu sih, Pak. Satu Indonesia sih. Kesel gitu loh, kesel gitu loh. Maksudnya gini, Pak Budi Ari itu adalah politikus yang oke, kita harus kasih tahu. Tapi mungkin bagian dia bukan di Ya, Kominfo. dia banyak lah bidang yang dia lebih
pantas lah Lebih di pantas, situ lebih daripada hebat di gitu. Kominfo seperti itu. Jadi apakah Pak Budi Ari itu lebih hebat dari gua? Jelas dia lebih hebat di bidang yang lain. Tapi kalau untuk teknologi mungkin ada yang lebih baik dari Pak Budi Ya Ari, kan begitu banyaklah, kan. Jadi heeh. saking udah kentara banget sampai hacker-hacker itu kok gila gitu. Jadi gua sebenarnya di komunitas hacker, gua kan gua dihubungi oleh salah satu hacker yang elit di Indonesia. Dia Oh iya? ngasih tahu, iya, iya, iya. Apa dia? Jadi sebelum data ini jebol, Heeh. sebelum data NPWP jebol ini, gue udah dikasih tahu duluan sebenarnya. Oh gitu. Jadi Iya, lu sudah dikasih kayak warning dari awal? iya, semua udah gue kasih warning, jebolnya itu tanggal ini jebol, tanggal ini Oh jebol, iya, tanggal kalau ini nggak salah ada ya konten lu yang seperti itu. berkali-kali gue Heeh. udah kasih tahu ada 4 kali data yang akan jebol, begitu loh. Tapi Kalau nggak tetap salah terakhir juga lu ada ngomong ya, bakal ada ini juga waktu itu kita ngomong ke Kominfo juga kalau dalam beberapa bahwa saat ke depan ada bakal ada jebol, yang jebol dan ternyata benar kan gitu loh. Biorka Nah, baru biarkan kemarin kan, ya. karena memang kita kasih tahu bahwa ingat ya teman-teman, ingat pegang ucapan gua. Hacker tersebut masih ada di dalam. Gue tuh udah ngasih tahu Di itu dalam dari, itu maksudnya masih ada di dalam sistem Indonesia. iya, masih sistem keuangan Indonesia itu semuanya masih mereka ada di dalam, Ya. begitu loh. Dan perbankan itu mereka masih ada di dalam. Yang gue makanya gue kasih tahu, ada beberapa bank terkuat di Indonesia itu ada, dan mereka itu aman gitu loh. Tetapi kenapa sih semua berhubungan pemerintahan ini nggak ada yang mau belajar? Itu yang membuat gue emosi sebenarnya. Ya betul dan juga maksudnya kan anggaran kan juga ada turun gitu kan ya. Ang- Mungkin bolehlah jangan Microsoft Defender gitu loh. Mungkin itu dia. bolehlah anggarannya kan kita kan ngomongin anggaran kan di atas MM-an kan. Ratusan M Iya, gitu maksudnya loh. jangan Microsoft Kenapa Defender lah. kenapa Microsoft Defender gitu loh? Tahu, maksudnya komputer yang itu harus pakai Microsoft Defender. Terus passwordnya admin 1234. Kan puki gitu Iya. loh. Sekarang untuk ini juga kita buat edukasi ke kalian semua, kalau misalkan kalian mau bikin password, please jangan yang simple. Kalian sertakan semua kredensial yang ribet lah, kayak tanda seru, tanda atau apa gitu. Pokoknya yang seribet mungkin dah. Kalau misalkan kalian nggak takut lupa, dicatat aja jangan di cloud ya tapi ya, jangan dicatat di cloud, tapi catat di ya buku tulis bisa, mau di note HP kalian juga bisa gitu. Ya pokoknya jangan admin 1234 lah. Ya, jangan admin. Maksud aku gini, Lu dengar dulu seberapa tololnya itu gitu, seberapa titik bloknya. Kumpulan manusia terbaik Indonesia yang harusnya kumpul di Kominfo itu pakai password admin 1234. Admin 1234 itu adalah password password yang dikasih itu, oh ini pakailah password yang paling mudah, yang misalnya kalau misalnya kalau WiFi kita itu password awalnya itu sebelum diubah itu ya admin 1234 Ya. atau administrator 1234 ya kan. Jangan-jangan dari semenjak adanya itu nggak pernah diubah lagi Makanya passwordnya. kan puki kan itu, goblok kan gitu loh. Iya, Gue terlalu. titik blok kan gitu. Jadi waktu kita dipanggil ke sana, kita ceritain ya. Waktu kita dipanggil ke sana, kita dua langsung tunjukin. Dia yang demokan, malah gue sama dia demokan langsung ke Kominfo tersebut. Yang ada mereka tuh terperangah gitu loh. Ya, ya terperangah diikuti dengan denial. Ya denial, mereka denial gitu. Iya. Tapi bukan berarti, gimana gue kasih taunya ya. Yang buat gue emosi itu adalah gini. Kan Budi Ari itu kan ada apanya kan? Harusnya ada yang penasehatnya kan. Eh, iya, iya, Yang iya. ngasih tahu Iya, lah. yang ngasih tahu. Kita tahu lah, seperti gue kasih tahu Pak Budi Ari itu nggak tahu apa-apa sebenarnya kan gitu, soal teknologi nggak apa-apa. Tapi biasanya ada penasehatnya itu yang ngasih tahu. Harusnya penasehatnya itu yang yang oke juga. Ini juga sama ngelem juga kan gitu loh. Ya, mungkin nggak tahu ya. Mungkin sekarang juga kita sebentar lagi kan udah mau ganti Nah, kabinet kan, mau ganti mau ngerombak pemerintahan dengan presiden yang baru. Ya, kita berharap aja semoga kabinet yang akan dibuat nanti sama Pak Prabowo adalah yang benar-benar orang di bidangnya. Tolong banget buat Pak Prabowo dan Pak Pak Gibran, Gibran, ya Pak Fumus kalian apa. masukkanlah menteri kalian itu, kabinet kalian itu dengan orang-orang yang seharusnya gitu loh. Karena harapan kita sih sama ya, ingin Indonesia aman, ingin Indonesia nggak ketakutan. Karena oke, mungkin di bidang pertahanan kita kuat sekali ya, maksudnya di tanah gitu, di landing itu kita kuat. Tapi pertahanan digital kita tuh sangat-sangat lemah gitu loh. Lu tau nggak?
ada ada kalau masyarakat itu dengar APK aja dia udah takut. Jadi masyarakat Indonesia itu takut menyimpan uang itu di bank itu udah takut, saking mudahnya jebol Jebol. ini, jebol ini, jebol ini, jebol ini gitu. Dan sebenarnya hacker-hacker Indonesia itu gue kasih tahu ya, hacker Indonesia itu adalah salah satu hacker yang elit loh. Ya, banyak Dan banget. di Indonesia ini hacker kita itu di dunia itu hacker Indonesia itu dipandang sebenarnya. Betul. Punya skill. Ada skill. Tapi kenapa yang orang yang harusnya merangkul hacker-hacker tersebut, merangkul itu paling tidak ada orang-orang yang bisa setara lah sama hackernya kita itu gitu. Ini malah yang Indonesia sih nggak kekurangan sih memang. nggak kekurangan, Nggak kekurangan. Tapi kenapa itu kumpulan IT Kominfo itu malah pakai admin 1234 kan? Ya. Kan miris gitu loh. Udah maksudnya tingkat ketololannya itu udah. Sampai dikasihani ya. Iya kasihan gitu loh. Sampai, aduh, malu banget. Sampai kita dikasihani loh, astaga. Udah nggak ada harga diri. Hacker itu udah kasihan gitu. Dan yang membuat kecewa itu adalah udah jebol terus-terusan. Dikasih penghargaan. Ya, kita sih, tapi balik ya, kita nggak bilang negara lain nggak sama seperti kita. Nggak sama seperti Indonesia. Diserang juga sama. FBI baru aja jebol. Ya. CIA jebol. Betul. Tetapi mereka itu punya SOP-nya, ada standar untuk perbaikannya. Ya, dan mereka tuh langsung action, bukan yang enggak. Gitu. Mereka tuh langsung action, mereka langsung melakukan apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi. Inilah yang menjadi bedanya kita dengan negara lain. Nah ini udah jebol berulang-ulang. Gua sendiri udah ngasih tahu 5 kali, udah dikasih tahu 5 kali, itu pun pihaknya si Kominfo itu tidak berbenah sampai sekarang. Ya, bisa dibilang kita di-ignore lah ya. Udah nggak peduli lagi gitu. Ini jatuhnya sih bukan nggak peduli sama kita ya. Kita sih nggak peduli ya kalau kita nggak dipeduli sama mereka. Ya, warga masyarakat Indonesia. Kalian itu yang hancur-hancuran. Udah tahu nggak yang dijebol itu apa? Kan udah baru-baru aja NPWP yang katanya itu penipuan BPJS yang udah disebar semua. Itu sampai udah hampir tiap hari lah yang jebol. Kasihan ya. Kasihan. Orang-orang tua itu jebol semua. Dan sepertinya pemerintah kita tuh nggak begitu. Harusnya data kita itu kan dijagain sama pemerintah itu. Ini bukan, mereka tuh malah selalu mendenial bahwa ini baik-baik aja, ini baik-baik aja. Mereka mendenial dan jaga muka gak sih? Nah, makanya itu, karena nggak dipedulikan, makanya ini si Budi Ari ini dipermalukan sampai sebegitunya. Nah, sampai gue kasih tahu teman-temannya, sampai yang itu nama istrinya muncul, data kendaraannya itu Honda. Platnya ada. Sampai nomor mesinnya pun ada. Gitu. Kode BPKB pun ada loh. Kode BPKB-nya ada. Sampai seperti itu data kita. Nomor mesin dan kode VIN-nya pun ada. Gitu. Malu nggak lu gitu loh? Maksudnya gini, kalau gue jadi gini, kalau aku jadi menteri tersebut, gue mundur. Kalau di Jepang itu udah harakiri. Ambil pisau. Emang harakiri ya? Bukan harajuku ya? Apa sih? Ya pokoknya itulah iyalah. Harakiri, gitu. udah harakiri. Harakiri itu. Karena udah dianggap gagal, tapi ini dikasih penghargaan. Itu yang buat aku gini. Dia itu gagal, tapi dia kan berperan banget untuk Pak Jokowi. Ya, udah. Ya kita nggak bisa. Gini, ya janganlah lu kasih penghargaan gitu loh. Setidaknya kasihlah penghargaan ke menteri yang benar-benar kinerjanya tuh ada. Maksudnya gini, dikasih penghargaan di hal yang lain, jangan dikasih penghargaan di saat semuanya jebol. Jadi masyarakat itu marah gitu loh. Iya. Apa lu karena gini, lu malu nggak sih gitu loh? Gini, maksudnya gini. Yang kasih penghargaan kan harusnya juga tahu masyarakat lagi emosi nih. Dikasih penghargaan. Terus yang terima penghargaan juga terima aja, nggak tahu malu. Semuanya udah jebol, lu terima aja gitu loh. Itu yang membuat betul. Ini yang membuat kita geram sih sebagai warga Indonesia. Nggak hanya warga Indonesia, kita berdua aja geram banget. Kita geram, maksudnya gini. Lu intinya gini deh. Rumah lu kejebolan nih, dirampok. Ya. Sapamnya diem aja.
Satpamnya Satpam itu, ngeliatin aja ya? nah gini, satpamnya ngeliatin nih. Hmm. Lu yang pemilik rumah nih, Hmm. gue kasih lu hadiah, ya makasih, kasih penghargaan gitu loh. Iya. Terima kasih ya, rumah gua dijebol dan lu udah ngeliatin. Iya, kan begitu kan. Iya. Harusnya Iya, yang iya. satpamnya tersebut harusnya berhasil Setidaknya menyelamatkan ada orang. action nge-catch lah. Ya, maksudnya gini, kalau satpamnya tersebut bisa mengamankan data, kita kasih penghargaan kan. Nah Betul. ini satpamnya tersebut rumahnya udah dijebol habis-habisan, tiap Iya. hari dijebol, dikasih penghargaan gitu Iya. loh. Terus, Dijebol satpamnya nah, lihat. Wih, gue dapat penghargaan nih. nah gitu. Nah jadi kita yang sebagai pemilik rumah itu kan marah gitu loh. Ya, gitu. Ngerti kan? Dan gue juga pengen inilah ya, untuk Pak Budi Ari. Mhm. Memang Pak, kerjaan seperti itu nggak ada yang gampang karena kan kemarin dia kan ngangkat satu wakil lagi ya, jadinya Ya. wakil dia ada 2 gitu. Dia bilang kerjaan Kominfo nggak gampang. Semua Mhm. kerjaan tuh memang nggak gampang Pak. Kalau mau kerjaan gampang ya Jangan Kominfo lalu jangan gitu. Kominfo ya. Maksudnya ya kerjaan tuh nggak ada yang gampang gitu loh. Nggak ada yang bilang kerjaan ini gampang. Jadi ya mudah-mudahan aja tadi balik lagi seperti yang kita bilang, semoga kabinet yang baru itu posisi orangnya tepat di menteri ini posisinya itu tepat gitu loh. Jangan yang kayak wakil pedesaan terus naik jadi Kominfo itu kan nggak masuk akal gitu Iya, loh. terus gini. Ya, banyak orang tanya, jadi Fufu Papa itu siapa gitu. Fufu Fafa itu siapa? Nah, kan kita udah kirimkan ya. Jadi gue sendiri kan gue tes yang seperti gue kasih tahu, kita tadi Tadi kirimkan itu. udah di itu. Nah, dan udah terang banget menjurus ke sana. 100% sih bisa aja tuh skenario untuk menjelekkan si Pak Gibran kan. Ya, bisa aja. Tapi Tapi itu bukan bisa aja sih, memang pasti ada sangkut paut. Karena kan itu kan dia sudah lama banget nggak buat posting dan tiba-tiba dibahas naik lagi, lagi gitu. dinaikin lagi. Ya, ya terlepas dari apapun itu, ini adalah cara licik untuk menyetir masyarakat untuk membenci dia juga sih sebenarnya. Ya, cuman gue sebagai ini ya, gue jujur aja sebagai pemilih Pak Jokowi dulu, gue memang agak kecewa di akhir-akhir pemerintahan dia yang kayaknya tuh dia tuh pengen ngangkat keluarganya tuh berkuasa banget sih. Hmm. Iya gak sih? Ya oke lah, ada. Gue sih sebenarnya kemarin agak lega ya yang pas keputusan MK nggak berubah soal batas usia pas Oh ya, pilkada. gue mau kasih tahu ya. Gini ya, Hah? MK, hacker lagi ada di dalam kalian. Oh, Iya, iya, iya. ya, Hacker ada di dalam kalian karena gue tahu sendiri ada hacker yang ngasih tahu ke gue ada yang bisa mengedit MK. Bayangkan itu. Jadi kalian harus tahu itu, gitu loh. Jadi harus sampai semengerikan itu gitu. ya. Jadi mungkin sampai sini aja kali ya pembahasan kita ya. Ya, Kayaknya nanti udah, kita ya udah lama kedepannya juga. kita akan lebih lebih lanjut. Menurut kalian gimana? Ya. Betul. Tapi apapun itu, menurut gua pribadi, gua sangat respect dengan Pak Jokowi, ya. Untuk kinerja-kinerjanya Yang sih selama ini yang nggak sebelum bohong sih ya. ada, Ada lah kelihatan lah gitu. ya. Jadi dan di akhir ini walaupun sedikit kontroversi, gua yakin Pak Jokowi itu punya apa? Integritas. Dia punya apa sih gini? Dia punya plan Oh. supaya jangan semua hasil kerjanya itu dihancurkan yang menurut orang yang dia tidak kompeten gitu loh. Ya, cuman balik lagi sih si Pak Prabowo juga ngomong kan dia akan melanjutkan apa yang dikerjakan. Ya, kita berharap aja semua seperti itu ya. Kita berharap untuk Indonesia yang jauh-jauh lebih baik, terutama di bidang digital. Ya. Tapi yang terus ya begitu tapi ya seperti itu jangan buat kita kecewa lagi dengan memilih orang yang tidak kompeten gitu loh. Terus Ya, dan dan kalau ngomong itu ya dipikirlah dikit gitu loh. Masa anak ada ke Amerika harus pakai jet pribadi gitu loh. Emangnya kalau lu ada orang yang hamil harus naik jet pribadi kemana-mana? Emosi gue tuh. Gimana sih? Emangnya emangnya orang hamil harus
Oh, pusing dah gua. Ya pokoknya intinya ya sampai sini aja podcast kita. Thank you banget buat kalian yang masih ngikutin dan masih jangan lupa di-subscribe juga Ya, ya. di-subscribe. Ya, Menurut kalian itu gimana? Terus begini, kita akan sering-sering buat videonya. ya. Gue udah janji. Jadi Gue juga udah janji. udah janji kita akan ngomongin segala sesuatu. Ya, tetapi itu dia. Kita akan coba mungkin seminggu sekali. Kita akan coba. Ya, tapi tadi si Fufu apa atau apa itu kita nggak ada mau menggiring apa-apa ya, begitu. Betul. Ini hanya opini kita sebagai netizen biasa lah gitu. Netizen biasa, walaupun kita berhubungan dengan teknologi, kita tahu sebenarnya ya, tapi oke Ya, lah. cuman enggak lah. Ya kalau gua rasa sih mereka bisa menilai lah. Ya, Orang bisa. Indonesia sendiri pinter kok sebenarnya mah. Ya, Banyak banget yang pinter-pinter, mereka bisa menilai sendiri lah gitu. tapi banyak jangan terlalu kepo juga gitu. Ya, betul. Dan ingat ya, seperti gue kasih tahu, di politik itu tidak ada teman yang sejati, tidak ada musuh yang sejati. Ya. Gitu loh. Pasti akan berubah-berubah. Dan makanya lu tuh jangan terlalu fanatik gitu sama salah satu orang gitu loh. Kalau Betul. besok bisa aja dia berubah gitu. Ya, besok bisa aja dia yang tadinya nggak mau gabung jadi gabung gitu kan. Kita kan nggak tahu gitu loh. Oke, itu aja dulu. Ya. Ya, jadi gua Mr. Bird. Dan gua Friend. Iya, Bird and Friend. Follow ya. Oke, see you again in my next video. Bye-bye. Bye.